Oh, jadi untuk bibit yang pertama dulu bukan dari kami, memang kemarin dapat cerita Pak Ge. Dan baru yang bibit ini kemarin Pak Ansori datang ke kebun kami dan kami udah kita pengen besok datang ke sana karena ada cerita di balik itu, yaitu dari seorang kepala desa yang pengen mengembangkan desanya, memberikan opsi di bidang pertaniannya berupa pohon alpukat. Akhirnya datang ke tempat kami itu karena ada beberapa pesanan warga yang tertarik untuk menanam. Jadi catatan yang bisa kami simpulkan bahwa ketika pengen mengajak masyarakat untuk bertanam atau apapun itu, maka berikanlah contoh dulu, biasanya mereka baru akan kita mau. Perjuangan dulu. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami sedang berada di Desa Gunem, di Kecamatan Gunem juga, dan di Kabupaten Rembang. Di video kali ini kami bersama Bapak Kepala Desa, yaitu Pak Ansori. Terima kasih banyak Pak Ansori atas waktunya. Ini kita berada di kebun Pak Ansori yang luasnya sekitar 1 hektar dengan populasi pohon sekitar 150 Pak nggih. Pohon alpukat, dan sebenarnya ada durian, cuman gagal, nanti bisa bercerita, kita ceritakan, kita gali informasinya. Dan alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus. Beberapa sudah panen, cuman beberapa ada yang belum. Kemarin sempat berbunga, tapi bunga pertama jadi banyak yang rontok Pak ya. Untuk itu kita mari gali informasi dari beliau yang ternyata punya tujuan besar dengan adanya perkebunan pribadi milik beliau untuk ke depan desanya itu seperti apa. Kenapa tanam alpukat Pak? Kenapa bukan jenis lain atau mungkin seperti mangga misalnya? Karena pengalaman kami yang di luar Jawa, bahkan sampai di luar negeri itu, alpukat dari tahun dulu sampai sekarang tidak ada harga itu murah gitu. Jadi saya kepengen nanam alpukat karena desa kami mayoritas 85% itu kan petani. Jadi bukan cuma nanam jagung atau ketela atau padi aja di daerah kami, tapi kebun alpukat itu ya juga termasuk pertanian. Nah, lebih bagus, lebih enak. Nah, kita panennya lumintu. Kita mungkin bisa istilahnya nanam sekali, tapi untuk puluhan tahun nanti bisa panen. Nah, memang harus perawatan gitu. Kalau untuk mangga kan juga seperti itu, tapi untuk mangga kelemahannya apa Pak? Kalau mangga, pengalaman kami dari kecil memang di Desa Gunem lumayan banyak Pak. Ya cukup bagus hasilnya, cuman hasilnya tidak seperti buah yang lain, contohnya alpukat. Hasil jualnya ya? Jualnya gitu. Ya paling di sini paling mahal dulu tuh paling 2.000 sampai 3.000. Nah, itu pun cepat busuk. Oh iya, betul-betul. Kalau alpukat kan bisa agak tahan lama ya. Mungkin 2 minggu masih aman. Oh iya, terima kasih. Dan sebenarnya di sekitar ini selain buah ada pohon jati ya Pak ya? Pohon jati ya. Memang kenapa saya ingin mengubah jati itu bisa diganti perkebunan lain karena hasilnya tidak maksimal Pak. Berarti alpukat ini paling tidak upaya dari Bapak sebagai kepala desa ingin memberikan opsi kepada masyarakat ya, barangkali ini bagus, tidak menutup kemungkinan kemarin Bapak Ansori itu juga tanam durian, kemudian kelapa juga, dan mungkin ke depan nanti juga tanam tanaman lain ya, yang juga ternak juga. Oh ternak juga, okay. Kita bisa anggarkan dari ketahanan pangan dana desa. Siap, bagus. Untuk daging juga, pupuk untuk
pertanian. Ya tadi kami lihat di kebun Bapak ini ada kandang kambing ya Pak ya. Itu memang Saya khususkan khususkan untuk pupuk di pertanian, khususnya ini di kebun alpukat, nanti lebihnya di sawah untuk padi dan jagung. Berarti minimal itu bisa mandiri pupuk ya Pak ya dari urgen. Tapi dari peternakannya itu juga menghasilkan Pak? Ya ada untungnya gitu ada maksudnya. untungnya, namanya kita bekerja harus ada untungnya. Tapi semua kita serahkan di yang puasa. Kayak kemarin itu kena PMK. Oh ya, hampir ya. Rata-rata se-Indonesia petani peternak untuk sapi rata-rata gagal. Gagal. Oh iya, itu musibah Pak ya. Musibah. Ya, itu tadi. Dan kemarin hari ini kita kesini memang mengirimkan bibit yang ternyata itu pesanan dari beberapa warga Pak ya. Itu sudah ditanam untuk depannya biar bisa berubah ekonomi, bisa berbuah, nanti bisa dijual. Syukur-syukur nanti ada pengepul dari luar daerah yang masuk ke sini. Iya, siap. Jadi bagi mungkin para pengepul buah yang berada di sekitar daerah Gundem atau di sekitar Rembang, boleh Pak datang ke sini. Siap, boleh. Atau mungkin calon pekebun yang pengen melihat juga boleh Pak ya. Siap, boleh. Karena saya lihat dari beberapa pohon itu cukup bagus punya Pak Ansori. Memang ada beberapa yang masih kecil, itu karena disulam dulu sempat mungkin mati ya Pak ya. Kena jamur. Dan mungkin nanti bisa belajar di kebunnya Pak Ansori. Yang bagi pengepul silahkan datang, Pak Ansori terbuka. Untuk lokasinya di Desa Gunem. Kalau nanti bingung tanya kepala desanya, itu rumahnya dekat pinggir jalan. Dan saya senang sekali ke sini karena memang air-air ini justru yang pengen mengebunkan alpukat itu daerah dataran rendah yang banyak jati itu Pak ya. Itu banyak sekali. Yang mengubah jati itu jadi perkebunan alpukat atau kebun yang lain lah, pokoknya bisa menghasilkan. Ngomong-ngomong, kalau dari sudut pandang Bapak, kenapa jati kurang ekonomis? Kalau jati itu minimal panen itu minimal itu 15 tahun Pak. Jadinya kalau sekali potong nanam lagi 15 tahun lagi. Nanti kalau kayak kami sudah tua, nanti udah 70 tahun lah enggak bisa merasakan menikmati hasilnya. Mungkin itu perasaan kami. Hasilnya enggak bisa lumintu. Kalau betul. Buah kan kalau perawatan bagus kan bisa tiap tahun lah ya, tahun atau 1 tahun 2 kali itu bisa, kayaknya kayak gitu. Ada yang berbuah besar, ada yang kecil berbuah. Itu contohnya punya saya yang bawah itu kan juga ada yang kecil, ada yang besar kok lumintu gitu. Betul. Kalau untuk jenis yang ditanam Pak, sementara campur Pak, cuman kami enggak tahu, belum paham ini alligator, ini peluang. Tapi ada kayaknya varietasnya ada 5 kayaknya. Itu varietas alligator, peluang, kendil, Mickey, ada lagi apa itu kayaknya kurang lebih 5 itu. Jadi untuk bibit yang pertama dulu bukan dari kami, memang kemarin dapat cerita Pak ya. Dan baru yang bibit ini kemarin Pak Ansori datang ke kebun kami, dan kita pengen besok datang ke sana karena ada cerita di balik itu, yaitu dari seorang kepala desa yang pengen mengembangkan desanya, memberikan opsi di bidang pertaniannya berupa pohon alpukat. Karena sempat sebelumnya bareng tanam itu durian dan alpukat, tapi ternyata durian bisa dikatakan gagal lah. Untuk alpukatnya alhamdulillah bisa dikatakan berhasil. Yang akhirnya datang ke tempat kami itu karena ada beberapa pesanan warga yang tertarik untuk menanam. Jadi catatan yang bisa kami simpulkan bahwa ketika pengen mengajak masyarakat untuk bertanam atau apapun itu, maka berikanlah contoh dulu, biasanya mereka baru akan mau. Perjuangan dulu untuk membawa masyarakat itu tertarik. Ya itu harus berkorban dulu ya. Mungkin ada lagi Pak yang pengen disampaikan? Ya, harapan kami untuk warga masyarakat khususnya di Gunung, kalau mungkin kepingin menanam, monggo, saya insya Allah kami bantu untuk dari bibitnya, nanti saya pesankan dari buah.com dari Gunung Padi. Nggak usah kita berpikir untuk harga mahal atau murah, yang penting bibit itu unggulan. Harapan kami itu aja. Siap. Dari kami.
Dan Bapak juga siap memberikan pengalaman terkait pemupukan dan mungkin hama-hamanya ya Pak ya. Kita sama-sama belajar. Belajar. Kita sama belajar. Makanya kami kepengen belajar kalian jenengan Pak Fatul juga dari batu.com. Ada pengalaman. Betul lah, yang terima kasih, kami juga belajar dan kami datang ke sini juga pengen melihat karena sering banyak pertanyaan kira-kira alpukat ini di daerah dataran sekian seperti apalah, dengan adanya seperti kami bisa melihat langsung, oh bagus untuk alpukat ini, bagus di dataran sini, seperti itu. Itu saja Pak, terima kasih banyak atas waktunya dan lain kali kita main ke sini lagi. Semoga kerjasama dan silaturahimnya tetap terjaga. Amin amin. Itu saja. Jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu.